Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada Ramadan yang keempat ini kita masih dapat berkumpul sebagaimana biasa dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Semoga kita bermohon pada Allah SWT ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita mentadaburi ayat daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu kita garis bawahi bahwa puasa yang kita laksanakan hari ini merupakan perintah daripada Allah SWT, yang merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan, dan ini bukan hanya kepada kita, namun telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya secara usia puasa itu telah lama diwajibkan, tidak disyariatkan oleh Allah SWT, sehingga kepada kita juga disyariatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa sebenarnya tujuan daripada puasa itu sendiri? Dalam ayat yang kita bacakan tadi jelas bahwa puasa membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa yang dimaksud adalah bagaimana kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan daripada larangannya. Puasa Ramadan yang kita laksanakan ini bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi yang soleh, baik secara pribadi maupun secara sosial. Maka banyak sekali pelajaran sebenarnya bisa kita ambil dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kali ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampunkan dosanya yang terdahulu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu besarnya pahala dan faedah yang diberikan oleh Allah SWT dalam kita melaksanakan ibadah puasa, sehingga memang kita berusaha melaksanakan semaksimal mungkin dalam hal ibadah puasa tersebut. Kita tidak ingin terulang yang kesekian kali bahwa puasa itu biasa-biasa saja pada diri kita. Kita menginginkan puasa itu menjadikan kita pribadi yang lebih soleh dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, utamanya sholat. Bagaimana sholat yang kita lakukan selama ini kita biasakan untuk laksanakan di masjid. Kenapa? Pahalanya tentu lebih besar. Kemudian ibadah yang lain misalnya kita tambah dengan sholat duha, misalnya sholat tahajud, bacaan Quran. Ini yang paling terpenting Bapak Ibu, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita kuatkan semangat kita untuk menghatamkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Hanya dengan 2 lembar per setiap sholat itu selesai 1 juz 1 hari. Kalau kita bisa selesaikan 1 juz 1 hari, maka selesai Ramadan kita akan menghatamkan 30 juz Al-Quran tersebut. Ini yang kita harapkan. Ini yang peningkatan yang kita maksud. Sehingga memang puasa ini melahirkan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar beribadah Bapak Ibu. Maka dari itu pribadi itu yang kita inginkan. Bagaimana kemudian ketakwaan itu dapat kita raih pada bulan setelah Ramadan. Karena memang tidak ada jaminan. Karena ayat tadi jelas, la'allakum tattaqun. Kata Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya
ketika kita tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, tidak otomatis kita mendapatkan gelar takwa. Maka modal dasarnya adalah dengan kesungguhan. Dalam hadis Nabi disampaikan, wahtisaban, dengan penuh perhitungan. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, mari sama-sama kita coba untuk mendidik diri kita, keluarga kita, untuk memperoleh derajat takwa tersebut. Karena kesolehan itu tidak cukup secara pribadi-pribadi, Bapak Ibu. Oke, hari ini kita rajin ke masjid, tapi bayangkan anak-anak kita di rumah, apakah mereka sholat? Oke, kita rajin membaca Al-Quran, tapi kita punya anak istri di rumah, mereka juga harus kita ajak untuk sholat. Di sini ada Pak Sekwan misalnya, beliau punya bawahan, beliau harus tularkan kesolehan beliau. Beliau mengajak staf-staf di kantor DPR itu untuk sama-sama membaca Al-Quran. Beliau arahkan para anggota di DPRK itu. Beliau mengajak. Jadi dalam hal mengajak ini kita tidak harus semua jadi ustaz, tidak. Mungkin dengan mereka lihat kita misalnya ketika azan kita pergi ke masjid, tentu itu menjadi tauladan yang baik bagi seorang pimpinan. Pak Khalidin sebagai pimpinan di Sekwan, ini sangat efektif di bulan Ramadan ini. Karena memang bulan Ramadan ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kasih sayang untuk kita mudah dalam melaksanakan ibadah. Kita punya Masjid Pemda misalnya. Di Masjid Pemda dulu ketika Pak Ibrahim MBA sebagai ketua BKM itu luar biasa. Beliau mengajak seluruh ASN Galuas untuk sholat berjamaah di Masjid Pemda. Hari ini alhamdulillah luar biasa ya. Semoga pahala yang mengalir kepada Pak Ibrahim MBA. Hari ini jamaah di Pemda, Masjid Pemda itu luar biasa. Artinya teman-teman antusias untuk melaksanakan sholat jamaah zuhur asar itu di Masjid Pemda. Itu kenapa? Karena kita sangat memahami bahwa pahala sholat berjamaah itu jauh lebih besar daripada kita sholat secara sendiri-sendiri. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Ini pahalanya berlipat-lipat. Maka dari itu, mari kita maksimalkan Ramadan ini dengan sepenuh kekuatan kita sehingga kita mendapat gelar takwa. Demikian mungkin dapat kami sampaikan pada kultum yang singkat pada kesempatan berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya, terutama kepada kami sendiri sebagai yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.